warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Arif, hari ini kita akan melaksanakan supervisi ya. Supervisinya itu ada 3 tahap. Yang pertama ada praobservasi, kemudian ketika pelaksanaannya observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, di tahap yang pertama ini di praobservasi itu ada 3 tujuan dari supervisi akademik, yaitu ada 3. Yang pertama untuk penelitian, untuk perkembangan dan penelitian. Nah, tujuan dari percakapan awal kita itu adalah untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi Bapak, khususnya sebagai guru yang baik Pak Arif, dari RPP yang sudah Bapak lakukan, kira-kira bagian mana yang saya supervisi? Mungkin dari sini saya ingin bisa sedikit observasi di sana sudah sesuai Nanti Bapak menggunakan model pembelajaran beasiswa sekolah misalnya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak dengan menggunakan model analisis bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan dalam kehidupan sehari-hari. ya, jumlah operasi hitung ya, Operasi hitung. pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ya atau supervisi, kompetensi apa yang ingin Bapak ketahui? Kompetensi C4 ke atas terutama ya dari C4 ke atas Ya, lebih atas. Nah, untuk sebagai Bapak, kan kompetensi guru itu ada 4 ya. Ya. Ada kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan emosional. Nah, di antara keempat ini kaitannya dengan kegiatan yang Bapak laksanakan. Kalau Bapak ingin meningkatkan kompetensinya, pedagogi khususnya TIPEK. Ya, seperti apa tuh? TIPEK itu kan teknologikal, pedagogikal, sama knowledge ya, konten knowledge. Jadi saya tuh ingin mencobakan khususnya di saat itu pembelajaran yang berbasis dari teknologi. Saya menyampaikannya ada beberapa video, ada satu video terakhir yang saya alhamdulillah buat sendiri. Nah, bagus, luar biasa tadi ya. Kita mulai dari inovasi ya, dan membuat memanfaatkan teknologi. Oke, untuk melihat capaian pembelajaran siswa, jenis penilaian yang Bapak gunakan. Ada 3 sikap, keterampilan, dan satu pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan saya sebagai pembelajaran, sikap dan keterampilan nanti saya lihat bisa kelihatan kelompok. Ya, baik. Nah, berarti 3 hal itu ya Pak ya, dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, Bapak mengajar di kelas 6 ya Pak ya. Nah, bagaimana karakteristik siswa yang Bapak ajar? Alhamdulillah untuk bisa khususnya kelas 6 sudah mulai bisa menerapkan yang namanya teknologi, yaitu beberapa yang mungkin kalau kemarin mungkin ini impact dari COVID juga ya. Jadi walaupun kita di daerah katakanlah ujung, tapi alhamdulillah setelah saya menggunakan teknologi ada sedikit mau gitu untuk apa ya ibaratnya bersinergi dengan teknologi. Jadi udah pada bagus ya, Ya. motivasinya terutama dalam hal penggunaan teknologi. Baik. Nah, tadi kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah, dalam unsur mana yang ingin Bapak tingkatkan? Dalam kompetensi pedagogik itu kan ada tentang model pembelajaran, teori-teori belajar, analisis murid, tentang cara penilaian, evaluasi. Nah, yang ingin ditingkatkan yang mana? Lebih ke model dan untuk akhirnya kemampuan berpikir yang saya itu dan
memilih model yang tepat ya, yang Bapak sesuaikan dengan karakteristik, kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, untuk kelancarannya nih, kegiatan pembelajaran yang melaksanakan apa strategi yang sudah Bapak persiapkan? Saya sudah mempersiapkan yang pastinya RPP ya, dengan model PBL. Terus saya sudah mempersiapkan juga instrumen-instrumennya, satu perangkat full, medianya sudah saya siapkan. Alhamdulillah jauh-jauh hari, dan tentunya penilaiannya juga segalanya sudah saya siapkan. Tinggal nanti ya saja pas hari ini. Baik. Nah, jadi sasarannya kita adalah siswa yang di kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Oke. Kapan Bapak saya bisa masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi? Insya Allah besok Selasa. Besok ya, Selasa. Oke. Nah, kira-kira setelah observasi kapan kita bisa berbincang-bincang lagi di kita pasca observasi? Mau langsung lebih bagus sih Bu, jadi mumpung hangat gitu kan untuk penilaian jadi setelah observasi langsung ya. Observasi. Oke, boleh. Baik Pak Arif, terima kasih untuk kerjasamanya ya. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pembelajarannya sukses sesuai dengan perencanaan Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar atau lebih kecil? Oh, masa negatif 65 lebih kecil dari 75? Coba kita buktikan. Negatif 65 lebih kecil, berarti tombolnya ini ya. Nih Bapak, ini alat ajaib. Bapak pencet. Pencet lagi sini. Wah, benar berarti. Coba sekarang lagi. Depal. Coba yang ini Depal. Kelihatan tidak? Kelihatan, coba baca. 125 lebih kecil apa lebih besar dari 170? Itu ceknya di bawah aja ya. Ya, kenapa? Silakan. Kenapa? Gimana? Solusi. Iya dong, derajat Celcius. Gimana derajat Celcius? Ayo. Iya, sok. Gimana? Ya. Baca. Pertama dulu apa tadi? Yaitu suku awal sebelum besar tadi berapa? Sebelum rusak itu minus 4 derajat. Di sini ada yang sama? Terus setelah rusak naik berapa derajat katanya? Setelah naik terus diperbaiki dan diturun atau naik? Turun berapa derajat? 11 derajat. Nah, langsung sekarang ke sini saja. Nah, coba perlihatkan ke teman kalian. Coba, ini hasil dari kelompok siapa? Dede. Coba ada yang sama atau berbeda? Ada yang berbeda? Sama. Ini dibacanya apa, Dede?
Positif apa? Positif apa negatif? Negatif. Awas ya, ketukar. Apa? Terus diapain positif 8 itu maksudnya? Ditambah. Hasilnya berapa? Atau 4 dari mana? Ini teh apa? Yang tidak mempunyai pasangan atau jomblo. Iya. Terus yang satunya lagi, silakan tunjukkan Dede. Coba. Nah, ini positif 4 itu yang mana? Hasil dari tadi ya. Suhu ketika kulkas Joshua apa? Sedang rusak. Terus ditambah atau dikurang? Ditambah. Kalau ditambah seperti ini ya, ditambah terus hasilnya berapa? 7 dapat dari mana? Apa? Yang jomblo. Yang jomblonya tadi yang Oke, tepuk tangan dulu buat Dede. Nah, pertanyaannya sekarang Khadijah ke depan. Coba. Ayo kelompok Khadijah. Coba kelompok Khadijah. Coba kalau Khadijah. Nah, sama tidak tadi dengan Dede? Sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah suhu di dalam kulkas Joshua sekarang setelah diperbaiki itu lebih dingin sebelum rusak atau sesudah rusak? Sesudah rusak, sesudah diperbaiki. Emangnya sekarang suhunya berapa? Kita setuju ada? Aja. Selisih berapa derajat? Beda berapa derajat dengan sebelum rusak? 3 derajat. Oke, tepuk tangan juga buat kelompok. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini kegiatannya sudah selesai ya. Tolong apa yang sudah kalian ini gunting-gunting dikumpulkan terlebih dahulu yuk. Dikumpulkan, kertas-kertasnya dikumpulkan lagi yuk. Dikumpulkan lagi. Yuk, dikumpulkan. Nah, setelah itu coba sekarang. Ya, udah dirapikan? Rapikan. Sudah? Nah, setelah itu ada tidak yang belum kalian pahami? Apa sudah paham semua? Sudah? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini senang tidak belajar hari ini dengan menggunakan kegiatan menempel menggunakan media koin itu senang tidak? Alhamdulillah senang. Nah, maka dari itu mungkin nanti ke depannya juga kita akan seperti ini, maka kita harus tetap semangat di pembelajaran yang selanjutnya. Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tadi mempelajari apa saja, Karin? Hah? Tentang bilangan bulan. Tadi gimana tadi? Ada masalah apa tadi? Siapa kulkas yang rusak tuh? Joshua. Jadi ketemunya sekarang gimana? Iya. Lebih dingin mana? Iya. Terus tadi menggunakan apa? Koin apa? Kalau koin positif gimana bentuknya? Tambah atau plus. Kalau negatif kurang atau min. Sekalian Bapak akan menjelaskan untuk mengerjakan tes tugas ya. Silakan kalian kerjakannya masing-masing, bukan berkelompok lagi. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Isi namanya jangan lupa. Betul, tes. Iya. Silakan. Kasih nama ya, kasih nama. Ya, kasih nama ya. Silakan dikasih nama. Nomor ini soalnya 4 dan soalnya semua cerita ya.
belakang, nggak boleh berdiskusi kalau sekarang. Ayo, sok masih dicerita tampil itu lagi, coba dibaca lagi soalnya gimana? Coba dibaca nggak ada dikali, coba. Nah, pahami lagi soal ceritanya, coba. Seorang nelayan bulan-bulan setelah kita tadi sudah belajar tentang bilangan bulan. Di awal tadi kita berdoa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Kita akan berdoa di dalam hati saja ya. Berdoa akan dipimpin oleh Farhan, coba Farhan, yang keras. Pimpin berdoa dalam hati, Farhan. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan untuk nanti ke depannya kalian harus tetap lebih semangat. Dan nanti mudah-mudahan ilmu dari bilangan bulat ini atau yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan mungkin untuk ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Farid? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Baik, Farid, hari ini kita masuk ke tahap ketiga supervisi ya Bapak ya. Pasca observasi. Nah, tujuan dari tahap ketiga ini dari percakapan kita hari ini adalah menganalisis hasil dari data observasi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Nah, kalau menurut Bapak ya, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah itu sudah dapat meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan? Contohnya misalkan kemarin kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah, sudahkah Bapak memunculkan itu? Alhamdulillah sudah sampai ya Bu ya. Alhamdulillah dan teknologinya sudah saya terapkan. Mungkin ada kesulitannya dari Kesulitan ya saya salah. Nah, bagaimana cara Bapak mengantisipasinya dari pelaksanaan? Ada beberapa hal yang tadi itu untuk mempercepatnya itu ada beberapa hal yang saya dipercepat tapi tidak merubah esensi dari PPL itu sendiri ya Bu ya, tapi lebih ke anak masih paham cuman ada beberapa poin yang mungkin saya di kegiatan akhir gitu. Ya, antisipasinya. Antisipasinya itu. Baik. Apa yang menjadi kekuatan Bapak yang bisa membantu Bapak penghasilan dari pembelajaran yang Bapak laksanakan? Saya merasa kemampuan saya tadi ya mungkin ya di teknologi tapi bukan tidak mumpuni juga ya. Dan mungkin dari anak-anaknya juga mengira saya itu mungkin sebagai seorang guru laki-laki tapi yang emang agak kecicilan tapi ya bisa untuk jadikan sahabat bagi anak-anak. Bapak ingin meningkatkan kompetensi pedagogik ya, Betul. terutama dalam pelaksanaan model pembelajaran Ya. ya. Dan Bapak juga ingin meningkatkan kompetensi pacek menganalisis. Apakah itu sudah muncul dari siswa peningkatan dari? Sedikit demi sedikit sudah muncul ya, sedikit dibiasakan dari menganalisis. Contohnya dari LHPD yang
juga melampaui, cuman ya itu tadi ada beberapa dan di bimbingan mungkin di fase bimbingan itu terlalu lama ya, karena LKPD yang saya buat ternyata ada satu bagian dan satu kegiatan yang emang membutuhkan waktu yang sangat lama ternyata. Ya. Ya. Kalau misalkan Bapak ya perhitungan dari skala 1 sampai 10 dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, kira-kira keberhasilannya sudah sampai ke mana? Pelajaran buat saya juga masalah waktu ya, saya ulang dua sekarang gitu Tujuh, ya. Kalau begitu ingin meningkat ke berapa nanti di pembelajaran berikutnya? ingin bertahap dulu sih Bu ya, jangan terlalu ini, saya ingin menyelesaikan dulu waktu masalah ada itu yang ingin saya beresin dulu harus 8 dulu. Nah, yang menjadi indikator keberhasilan Bapak dalam peningkatan baik untuk Bapak sendiri sebagai guru maupun untuk anak ya, apa yang menjadi indikator? Indikator pencapaiannya yaitu tadi aktivitasnya di sini baik ya Bu ya, aktivitas dalam diskusi kelompoknya sudah mulai bermakmur, biasanya diskusi kelompoknya hanya mengandalkan satu orang, di sini sudah mulai kolaborasi dan saya dan murid juga saling berkolaborasi. Makanya saya bukan sebagai fasilitator, kalau fasilitator kayak ini berat ya, tapi kayak untuk berpikir bersama gitu. Jadi indikator tersebut tercapai tidak sama tadi maksudnya? Tercapai, menurut saya tercapai dari aktivitas siswanya. Alhamdulillah. Nah, apakah Bapak punya rencana ke depannya lagi mau membuat seperti apa gitu kegiatan pembelajaran di pengembangan diri yang lain Mungkin selain dari yang sekarang? Kan Bapak ingin meningkatkan lagi ya? meningkatkan lagi. Masih di tahap 7, ke 8. Saya pengen meningkatkan kompetensi ini Bu. Jadi si anak dari pelajari di sana juga di pembelajaran hari ini, saya pun menganalisis bahwa anak itu masih terganggu halusinasi dalam soal cerita ya Bu ya. Kadang ada pertanyaan ini dikali atau ditambah tidak dipahami soalnya seperti apa. Nah nanti di kedepannya saya itu akan membawakan materi kita lanjutan. Nah di sana itu nanti saya akan fokus pada kompetensi anak untuk berlatih dalam memahami soal cerita. Kira-kira apakah akan ada kendala atau hambatan terkait yang tadi pengembangan? Sepertinya untuk saat ini akan ada Bu, mungkin dari waktu lagi, cuman saya ini pelajaran bagi saya akan mencoba untuk efektivitas karena dari tadi juga kegiatannya emang terlalu molor. Nah untuk yang di kedepannya itu nanti saya pengen si anak itu mengetahui pi itu berapa dan berasal dari mana gitu, pada bilangan bulan. Jadi supaya rumus luas lingkaran yang pi kali r atau rumus keliling pi r kuadrat itu anak-anak tahu ini tuh maksudnya dari mana. Baik, berarti itu solusi dari Bapak untuk antisipasi ya? Ya betul. Ya, baik. Kalau misalkan ya, tadi kan yang merencanakan tadi ya kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk materi lingkaran gitu ya. Iya materi lingkaran. Nah, kira-kira kapan itu rencananya akan dilaksanakan? Mungkin antara minggu depan dulu. Depan dulu. Baik. Untuk model pembelajarannya apakah berbeda lagi dengan yang sekarang? Kan sekarang menggunakan model PBL. ya PBL. Nah kalau yang akan depan nanti itu masih PBL Bu, cuman medianya saya ubah tidak menggunakan media video lagi, tapi melainkan komik digital yang saya buat sendiri. Baik. Nah, Pak Arif, kira-kira apa yang menjadi komitmen Pak Arif agar nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Ada tidak yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen tadi? Komitmen menjaga dalam hal apa maksudnya? Keberhasilan. Keberhasilannya ya harus semangat terus sih. Semangat. Kemudian ada tidak rekan kerja yang lain yang bisa membantu Bapak?
Bapak banyak sekali membantu, mungkin Ibu juga banyak sekali membantu ya dalam pemahaman saya masalah PBL, KPD dan lain sebagainya. Baik, Bapak sudah bagus ya, udah punya rencana ke depannya mau mengembangkan seperti apa. Tinggal lebih diingat ya berarti ya perencanaannya. Baik, terima kasih Pak Arif untuk sesi pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan Bapak bisa mengembangkan kompetensi yang Bapak kembangkan lebih jauh lagi ya Pak ya. Baik yang terkait kompetensi murid maupun produktivitas sebagai guru. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.